Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses bisnis saya dalam model Canvas gitu. Di profil usaha saya itu nama usahanya adalah Titik Diskusi. Ini bergerak di bidang coffee shop. Titik Diskusi ini ingin menciptakan tempat yang nyaman untuk bercerita sambil menikmati secangkir kopi. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama ada value proposition. Value proposition ini adalah keunggulan produk yang ditawarkan dan apa yang membedakan dengan bisnis yang lainnya. Di sini produk yang saya tawarkan agar dapat bersaing dengan pembisnis coffee shop lainnya, yaitu adalah cita rasa yang nikmat. Di sini saya membedakan cita rasa yang beda antara coffee shop milik saya dan yang lainnya. Kemudian dalam menu kopi yang berbeda, di sini kami juga menciptakan menu-menu kopi baru yang tidak dimiliki oleh coffee shop atau kedai kopi lainnya. Dan yang tak kalah penting yaitu adalah tempat yang nyaman dan asri. Karena tempat yang nyaman dan asri dapat menarik customer agar dapat kembali lagi untuk mengunjungi tempat coffee shop atau sekadar hanya bercengkrama saja begitu. Selanjutnya adalah customer segment. Customer segment adalah siapa customer atau segmentasi pelanggan yang menjadi target pasarnya. Target pasarnya yang jelas karena usaha saya bergerak di bidang coffee shop. Yang jelas target usaha saya yang pertama adalah penikmat kopi, kedua mahasiswa, pekerja, anak muda, masyarakat umum. Kenapa mahasiswa, pekerja, dan anak muda juga termasuk target usaha atau target pasar? Karena mahasiswa seringkali dan anak muda untuk sekedar mengerjakan tugas itu di coffee shop. Kemudian untuk pekerja, seringkali para pekerja zaman sekarang melakukan meeting atau jumpa dengan klien itu berada di coffee shop, tidak melulu di dalam kantor begitu. Selanjutnya channel adalah elemen terpenting untuk mencapai kesuksesan bisnis, karena channel dapat dijadikan sebagai alat pemasaran bisnis. Channel yang saya gunakan yaitu adalah sosial media dan banner. Kenapa saya memilih dua ini? Karena sosial media itu hampir 90%-an manusia di dunia ini menggunakan media sosial, baik itu Instagram, WA, Twitter, Line, Facebook, dan lain-lain. Jadi channel yang pertama yaitu adalah bergerak di bidang sosial media. Yang kedua banner. Kenapa banner juga menjadi channel saya, yaitu adalah karena banner agar dapat orang yang jalan atau melintasi coffee shop kami itu bisa melihat coffee shop kami dengan menggunakan banner. Selanjutnya adalah relationship customer. Relationship customer adalah bagaimana cara kita menjaga upaya pelanggan tetap loyal terhadap bisnis kita. Di sini saya menggunakan cara mengadakan promo pada hari-hari besar dan diskon ketika ulang tahun coffee shop ini berdiri begitu. Dan agar customer tetap dapat memantau aktivitas coffee shop kami menggunakan media sosial dengan aktif. Kemudian ada key resource. Key resource adalah sumber daya apa yang mendukung usaha tersebut. Di sini saya menggunakan key resource itu adalah barista yang kompeten, yang memiliki sertifikat, yang berkualitas, yang memiliki jam terbang tinggi. Kemudian supervisor dan waiters memang mungkin hanya pramusaji atau yang membawakan minuman, tetapi tidak semua waiters mampu mengangkat tampan atau wadah minuman itu secara langsung, secara banyak begitu, menggunakan satu tangan.
Saya mesin kopi dan tempat coffee shop. Mesin kopi di sini kami gunakan mesin kopi yang terbaik dan terbaru agar meminimalisir miss atau kesalahan pada pembuatan proses membuat espresso pada biji kopi begitu. Tempat coffee shop menjadi salah satu hal yang tak kalah penting karena dengan adanya tempat yang nyaman dan itu akan menciptakan rasa yang dialami oleh customer itu menyenangkan, tidak membosankan begitu. Selanjutnya adalah key activity. Key activity adalah kegiatan apa saja yang dilakukan dalam bisnis yang dijalani. Di sini saya selaku owner coffee shop, untuk menjalani bisnis ini kami melakukan kegiatan yang jelasnya adalah menjual makanan dan minuman begitu. Karena itulah aktivitas kami sehari-hari. Yang kedua adalah mengadakan event. Mengadakan event ini tidak setiap hari, melainkan pada hari-hari tertentu atau ketika ada brand ataupun organisasi yang ingin melakukan kolaborasi terhadap coffee shop kami. Kemudian adalah key partners, adalah rekan kerjasama yang membantu dalam aliran bisnis. Coffee shop saya menggunakan supplier biji kopi ini diambil dari para petani. Kenapa diambil dari para petani? Karena selain bahan baku yang juga relatif murah, supplier biji dari para petani ini bisa terbilang sangat fresh dan terawat sekali. Kemudian adalah supplier bahan makanan. Supplier bahan makanan ini biasanya diambil dari minimarket atau supermarket terdekat. Kemudian adalah kemasan. Kemasan ini biasanya diambil pada selanjutnya adalah cost. Cost adalah biaya apa saja yang dikeluarkan. Di sini pengeluaran biaya dibutuhkan yaitu biaya operasional, kemudian biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya sewa tempat. Biaya sewa tempat ini tidak dalam jangka waktu yang sebentar, melainkan mainnya per tahun begitu. Sementara gaji karyawan ya jelas hitungannya per jam, tetapi karyawan menerima gaji itu per bulan. Bahan baku dikeluarkan ketika saat bahan baku yang ada di coffee shop kami telah habis atau menipis. Dan yang terakhir adalah revenue atau pendapat yang didapat dari bisnis. Pendapatan pertama yang jelas pada penjualan minuman dan makanan. Yang kedua adalah pendapatan sewa tempat saat mengadakan event seperti yang disebutkan tadi, saat suatu organisasi atau brand ingin mengadakan kolaborasi terhadap coffee shop kami atau sekedar menyewa tempat untuk seperti mengadakan event turnamen seperti itu. Di situ kami juga dapat promosi dan juga pendapatan atau income dari hasil sewa tempat tersebut. Itulah rancangan bisnis saya, yaitu titik diskusi yang dimodelkan dalam bisnis model kanvas. Semoga memberi manfaat untuk para penikmat video. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.